Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Puji Lestari akan memaparkan hasil analisis artikel yang telah saya buat. Artikel pertama berjudul The Influence of Mind Mapping on 8th Graders Science Achievement oleh Isam Abi Elmona dan Fawad Ad-El-Khaliq. Latar belakang penelitian ini yaitu banyak penelitian empiris tentang alat visual telah diarahkan pada penggunaan peta konsep, peta V, dan peta alur. Namun hampir tidak ada studi empiris tentang penggunaan pemetaan pikiran sebagai alat pembelajaran dalam pengajaran sains. Meskipun pembangunan koneksi dan pemahaman individu telah ditekankan sebagai kunci untuk meningkatkan pemahaman konsep sains abstrak. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menilai pengaruh penggunaan mind mapping sebagai alat belajar pada prestasi IPA siswa kelas 8 dan apakah pengaruh tersebut dimediasi oleh prestasi siswa sebelumnya. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, apa pengaruh penggunaan mind mapping terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 8? Yang kedua, apakah pengaruh penggunaan mind mapping berinteraksi dengan tingkat pencapaian siswa sebelumnya? Yang ketiga, apa hubungan antara berbagai elemen yang berbeda dari mind mapping partisipan dan keuntungan dalam prestasi IPA mereka? Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian berupa 2x3 faktorial post-test only comparison group design, di mana sampelnya berupa 62 siswa kelas 8 yang berasal dari 4 kelas sains di sekolah Amerika swasta di negara Timur Tengah. Kemudian secara acak, 2 kelas akan dipilih menjadi kelompok eksperimen dan 2 kelas lainnya sebagai kelompok pembanding. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan menggunakan mind mapping dan kelompok pembanding menggunakan ringkasan catatan. Prestasi siswa diukur dengan tes yang dikembangkan oleh para peneliti, di mana tes terdiri dari 30 item pilihan ganda. Hasil dari penelitian ini yaitu skor peserta kelompok eksperimen berbeda secara signifikan dari siswa dalam kelompok pembanding. Uji univariat menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok mind mapping mencetak skor secara signifikan lebih tinggi baik pada pemahaman konseptual dan penalaran praktis. Analisis univariat menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok eksperimen mendapat skor yang lebih tinggi secara signifikan pada dasar, mahir, dan lanjutan, di mana rata-rata siswa yang menggunakan mind mapping mendapatkan skor sekitar 15 poin persentase lebih tinggi daripada peserta dalam kelompok pembanding. Selanjutnya, artikel yang kedua berjudul The Impact on Incorporating Collaborative Concept Mapping with Co-Teaching Technique in Elementary Science Classes oleh Si Jong Jang. Latar belakang penelitian ini yaitu beberapa penelitian menunjukkan bahwa teknik mind mapping kolaboratif ditafsirkan sebagai representasi dari struktur pengetahuan siswa yang mungkin menyediakan cara untuk mempromosikan perubahan dan pemahaman konseptual relasional. Penelitian juga menunjukkan bahwa co-teaching adalah cara yang efektif untuk membangun konsep pembelajaran yang mendalam dan meningkatkan prestasi siswa. Namun, baru sedikit penelitian tentang cara mengintegrasikan teknik mind mapping kolaboratif dengan pengajaran bersama dalam pendidikan sains dasar. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi teknik mind mapping kolaboratif yang diintegrasikan ke dalam co-teaching di kelas IPA kelas 4 untuk menguji kinerja dan sikap siswa terhadap metode pengajaran eksperimental. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana kinerja siswa terhadap metode pembelajaran eksperimen. Yang kedua, bagaimana sikap siswa terhadap metode pengajaran eksperimen. Dan yang ketiga, bagaimana teknik co-teaching mempengaruhi pembelajaran konsep dan kinerja siswa. Selanjutnya ada metode penelitian. Desain penelitian ini berupa metode campuran, yaitu menggabungkan teknik kuantitatif dan juga kualitatif.
Analisis kuantitatif itu digunakan untuk menyelidiki hubungan antara metode pengajaran dan kinerja siswa berdasarkan nilai pretest dan juga posttest. Sedangkan data kualitatif termasuk kombinasi interpretasi dokumenter dan analisis kualitatif. Metode penelitiannya menggunakan kuasi eksperimental untuk menetapkan 4 kelas yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen menggunakan mind mapping dan kelompok pembanding atau kontrol menggunakan ringkasan catatan. Kelompok eksperimen dengan metode co-teaching menggunakan mind mapping lingkungan kolaboratif, sedangkan kelompok kontrol menerima metode pengajaran tradisional. Hasil dari penelitian ini yaitu kedua metode pengajaran memperoleh perbedaan yang signifikan dalam hal nilai tes siswa. Lebih dari separuh siswa menganggap bahwa metode pengajaran eksperimental dapat membantu lebih memahami konten dalam pembelajaran. Sebagian besar siswa berpendapat bahwa pembelajaran eksperimen telah meningkatkan minat belajar IPA. Analisis univariat menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok eksperimen mendapatkan skor yang lebih tinggi secara signifikan pada dasar, mahir, dan lanjutan. Artikel yang ketiga berjudul Integrating Concept Mapping and the Learning Cycle to Teach Diffusion and Osmosis Concept to High School Biology Student oleh Arthur L. Odom dan Paul V. Kelly. Latar belakangnya, pembelajaran dengan mind mapping saja tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati fenomena yang dapat mengarah pada proses pengaturan diri yang dihasilkan dari ketidakseimbangan. Kombinasi siklus belajar dan mind mapping memberikan pengalaman dengan fenomena yang dapat diamati dan struktur kognitif yang terorganisir secara hierarkis yang keduanya diperlukan untuk pembelajaran yang bermakna terjadi. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi efektivitas mind mapping dan siklus pembelajaran, namun tidak ada yang mengeksplorasi efektivitas mind mapping dan siklus pembelajaran gabungan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi keefektifan pemetaan konsep dan siklus belajar dalam meningkatkan pemahaman tentang difusi dan osmosis pada biologi di sekolah menengah. Rumusan masalahnya, bagaimana keefektifan pemetaan konsep dan siklus belajar dalam meningkatkan pemahaman tentang difusi dan osmosis pada biologi di sekolah menengah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Sampel penelitian ini adalah 108 siswa sekolah menengah yaitu kelas 10 dan 11 yang terdaftar di 4 bagian yang berbeda dari biologi persiapan perguruan tinggi. Masing-masing dari 4 bagian kelas tersebut secara acak ditugaskan ke kelompok perlakuan. Data untuk penelitian ini dianalisis menggunakan paket perangkat lunak statistik yaitu SISTAT. 2 analisis covariance terpisah dilakukan pada skor DODT untuk penelitian pasca yaitu sehari setelahnya dan 7 minggu setelah instruksi. Hasil penelitian ini menunjukkan siklus belajar dan mind mapping kelompok perlakuan secara signifikan mengungguli kelompok perlakuan ekspositori dalam pemahaman konseptual difusi dan osmosis, di mana tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok siklus belajar dan perlakuan lainnya. Sekian hasil pemaparan artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.